Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang pengembangan kurikulum pendidikan IPS. Di sini saya Eka Nopitasari sebagai moderator dan rekan saya Peti Nopiani sebagai penyaji, Sri Hayati sebagai penyaji, dan Septia Utami sebagai penyaji. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Sri Hayati. Kepada Sri Hayati, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hayati, NPM 18160134, Prodi PGSD 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Nah, di dalam UU nomor 20 tahun 2003 Pasal 1 Butir 19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman yang diselenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berikut pengertian kurikulum menurut para ahli, yaitu yang pertama Harsono tahun 2005. Kurikulum merupakan gagasan pendidikan yang diekspresikan dalam praktik. Dalam bahasa Latin, kurikulum berarti track atau jalur palu. Saat ini didefinisi kurikulum semakin berkembang, sehingga yang dimaksud kurikulum tidak hanya gagasan pendidikan, tetapi juga termasuk seluruh program pembelajaran yang terencana dari suatu instansi pendidikan. Dimensi kurikulum pendidikan IPS. Menurut Supriya, program pendidikan IPS yang komprehensif adalah program yang mencakup 4 dimensi, yaitu yang pertama dimensi pengetahuan atau knowledge, yang kedua dimensi keterampilan, yang ketiga dimensi nilai sikap, yang keempat dimensi tindakan. Teori dan landasan kurikulum dalam pendidikan IPS, yaitu pendidikan dan pengajaran IPS pada satuan pendidikan dasar SD atau MI dan SMP atau MTS diatur dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005, termasuk di dalamnya kelompok mata pelajaran PPKN atau Kewarganegaraan dan Kepribadian. Pengajaran pada satuan pendidikan IPS diberikan secara terpadu. Yang pertama ada kajian teoritis, landasan filosofis kurikulum pendidikan IPS. Yang kedua, landasan filosofis guru IPS dalam perubahan pada zaman. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Peti Nopiani. Kepada Peti Nopiani, saya persilakan. Analisis disiplin ilmu dalam pendidikan IPS. Ada beberapa pengertian ilmu-ilmu sosial yang dikemukakan oleh para ahli. Istilah ilmu sosial menurut Rob dan Rendorf Dalla Supardan 2011. Ilmu sosial ialah suatu konsep yang ambisius untuk mendefinisikan seperangkat disiplin akademik yang memberikan perhatian pada aspek-aspek masyarakatan manusia. Ilmu-ilmu sosial mencakup sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, geografi sosial, politik, bahkan sejarah, walaupun di satu sisi ia termasuk ilmu humaniora. Numan Sumantri mengidentifikasi sejumlah karakteristik dari ilmu-ilmu sosial sebagai berikut. Yang pertama, berbagai batang tubuh disiplin ilmu-ilmu sosial yang diorganisasikan secara sistematis dan ilmiah. Yang kedua, batang tubuh disiplin itu berisikan sejumlah teori dan generalisasi yang handal dan kuat, serta dapat diuji tingkat kebenarannya. Yang ketiga, batang tubuh ilmu-ilmu sosial ini disebut juga struktur disiplin ilmu atau
Ada juga yang menyebutnya dengan fundamental ide. Yang keempat, teori dan generalisasi dalam struktur ini disebut pula pengetahuan ilmiah yang dicapai lewat pendekatan konseptual dan sintesis, yaitu lewat proses bertanya, berhipotesis, pengumpulan data, atau observasi dan eksperimen. Yang terakhir, setiap teori dan generalisasi ini terus dikembangkan, dikoreksi, dan diperbaiki untuk membantu dan menerangkan masa lalu, masa kini, dan masa depan, serta membantu memecahkan masalah-masalah sosial melalui pikiran, sikap, dan tindakan terbaik. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Septia Utami. Kepada Septia Utami, saya persilakan. Selanjutnya, mengenai IPS dalam kurikulum 2013. Kurikulum merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi untuk mewujudkan proses perkembangannya, kualitas potensi peserta didik. Adapun kurikulum 2013 dirancang sebagai berikut. Yang pertama, isi atau konten kurikulum, yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti atau KI, kelas dan dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar atau KD mata pelajaran. Lalu selanjutnya, kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau kognitif dan psikomotor yang harus dipelajari peserta didik di jenjang sekolah dan mata pelajaran. Yang ketiga, kompetensi dasar merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema, untuk SD atau MI, dan untuk mata pelajaran di kelas tertentu untuk SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK atau MAK. Lalu yang terakhir, kompetensi inti dan kompetensi dasar di jenjang pendidikan menengah diutamakan pada ranah sikap, sedangkan pada jenjang pendidikan menengah pada kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif tinggi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, yaitu tentang pengembangan kurikulum pendidikan IPS. Kesimpulannya, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam dimensi kurikulum dalam pendidikan IPS, menurut Sapria, program pendidikan IPS yang komprehensif adalah program yang mencangkup 4 dimensi, yaitu yang pertama dimensi pengetahuan, yang kedua dimensi keterampilan, yang ketiga dimensi nilai sikap, dan yang keempat dimensi tindakan. Dalam teori dan landasan, kurikulum dalam pendidikan IPS dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, kajian teoritis, landasan filosofis kurikulum pendidikan IPS, dan yang kedua, landasan filosofis guru IPS dalam perubahan zaman. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.